Kami dari kelompok 4 kelas B S1 transfer akan memberikan konseling pranikah tentang persiapan kehamilan. Dok, ini sering ya soal kehamilan. Ya, kenapa Mbak? Baru nikah. Baru nikah berapa bulan nikah Mbak? 3 bulan. 3 bulan. Terus saya pengen langsung program, bisa nggak ya? Oh gitu. Jadi baru 3 bulan ingin program kehamilan gitu ya. Kesini sama siapa Mbak ya? Kebetulan sama suami, cuman suaminya lagi di luar. Oh, suaminya ada di luar. Iya. Nggak disuruh masuk aja? Enggak lah, saya aja dulu nanti. Oh gitu, boleh. Oke Mbak, perkenalkan dulu ya. Saya Bidan Atik. Kebetulan kan tugas saya di sini ya, di Taman Baru. Mbaknya pas banget nih datang di jadwal posyandu gitu kan. Iya. Mbak sendiri tahu nggak kehamilan itu apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa? Belum tahu sih. Belum tahu. Iya. Kehamilan itu perencanaan untuk berkeluarga ya, yang optimal melalui perencanaan kehamilan yang aman dan sehat, Iya. supaya menghasilkan keturunan yang sehat dan cerdas juga gitu. Betul Mbaknya konseling dulu merencanakan kehamilan gitu ya. Sebelumnya ada masalah apa nih Mbaknya kesehatan? Kayaknya itu menstruasinya nggak lancar. Menstruasinya nggak lancar. Sebulan atau berapa bulan sekali? Kadang sebulan 2 kali, kadang enggak gitu. Berapa lama biasanya kalau? Awal-awal sih seminggu, terus nanti 3 hari kayak gitu tuh, terus kayak nggak banjir gitu. Iya, berarti paling lama durasinya 3 hari kayak gitu ya. Iya. Kalau untuk pola makan gimana? Pola istirahat kayak gitu gimana Mbak? Ngacak sih. Kalau Mbak umur berapa? Saya 27. 27. 27 tuh udah matang ya kalau Iya. untuk kehamilan gitu kan, karena memang bagusnya di usia 20 sampai 30 tahun ya. Itu bagus tuh. Kalau misalkan dia di bawah 20 itu juga beresiko, atau dia di atas 30 dia beresiko gitu ya. Iya. Mbak suka olahraga nggak? Kadang-kadang Kadang-kadang. jarang malah. Apa olahraganya apa? Kayak senang kayak gitu, tapi jarang. Di sini boleh nanti renang boleh, bersepeda juga boleh, nggak apa-apa ya. Itu aktivitas fisiknya biar lebih sehat lagi gitu. Terus ada lagi di sini persiapan mental ya, persiapan mental dan emosionalnya. Nah di sini ada 3 nih persiapan mental dan perencanaan kehamilan ya. Yang pertama itu kalau nanti hamil kan udah pasti melahirkan Mbak ya. Jadi memahami faktor resiko depresi pasca salin. Setelah persalinan itu nanti pasti ada yang kita sebut dengan baby blues, belum siap menjadi orang tua, akhirnya bayi dicuekin, nangis, udah biarin aja kayak gitu. Nggak seperti itu. Kalau seperti itu berarti memang dia belum siap untuk hamil gitu ya. Terus yang kedua di sini ada cari tahu nih tentang kehamilan, keluhan selama ibu hamil itu apa gitu. Nah setelah itu mencari support system dari keluarga, dari pihak keluarga, saudara, harus ada support juga ceritanya ya gitu ya. Nah ada yang ditanyakan? Ada sih. Oke, terus ada lagi yang mempengaruhi kehamilan itu dari gizi mikro dan makro ya. Kalau gizi mikro itu seperti zat besinya, kayak gitu ya, vitamin K, itu zat mikro. Kalau zat makro itu berarti besar ya Mbak, dari karbohidrat, protein, jadi banyak makan nasi, singkong atau apa sejenis karbohidrat ya.
Kalau proteinnya kan ada dua tuh, protein hewani dan nabati. Yang hewani kayak ikan-ikanan, nabatinya tahu, tempe, kacang-kacangan kayak gitu. Itu kayaknya. Iya, cuman oh pantas ya, saya kan nggak terlalu itu sayur. Suka sayur banyak. Kacang gitu tuh ya. Iya, jadi harus seimbang Mbak. Dari makronya, karbohidratnya, ya, proteinnya, zat besinya kayak gitu. Lemak kan bisa diperoleh dari minyak, ya, gitu. Yang mikronya vitamin A, zat besi, zinc, yodium bisa didapat dari garam. Gitu. Harus dirubah perilakunya, ya, gitu ya. Nah, setelah itu kalau kita kekurangan zat gizi makro atau mikro, nanti bisa menimbulkan pada bayinya itu gizi kurang atau gizi buruk, Gitu. atau bahkan bisa stunting gitu ya. Nggak bagus juga ya. Iya, kekurangan gizi makro nggak bagus, mikro juga sama. Nanti pas lahir bayinya kecil, prematur, kelainan kongenital atau cacat kayak gitu ya. Iya. Jadi memang dari sebelum hamil udah harus dipersiapkan dari pola makan, pola istirahat, aktivitas. Jadi biar ibu sehat, bayi juga sehat ya. Nah, selain yang tadi harus dipersiapkan, juga harus imunisasi tete. Ya. Imunisasi tete pada calon ibu hamil. Biasanya kan sekarang kalau mau nikah penyuluhan dulu tuh, ya, di KUA, terus disarankan untuk imunisasi TT atau periksa darah, HIV, hepatitis kayak gitu ya Mbak ya. Iya. Sudah. Nah, kalau sudah diimunisasi TT berarti aman. Kenapa harus diimunisasi TT? Pada prakehamilan atau pada sebelum kehamilan ya, untuk mencegah terjadinya tetanus pada bayi. Gitu. Biasanya sih ada kartu imunisasi TT-nya, biasanya ada ya. Cuma karena di posyandu kita tidak menyediakan kartunya gitu ya. Biasanya banyaknya imunisasi biasa aja, imunisasi dasar lengkap. Nah, tadi udah dari faktor gizi, aktivitas ya. Sekarang itu yang mempengaruhi persiapan perencanaan kehamilannya. Ternyata ada banyak faktor ya. Ada kesiapan fisik, kesiapan finansial, atau pengetahuan. Pengetahuan itu ya, mencari informasi tentang kehamilan apa kayak gitu. Ada lagi yang ditanyain Mbak? Hanya cukup. BMT-nya, berat badan Mbaknya berapa sekarang? Sekarang tadi Berat badan berapa sekarang? 60. Berat badannya 60. Tinggi badannya berapa? 155. 100 kan belum segini ya. Berat badan dibagi tinggi badan, nanti baru dikali 100. Itu baru dia nanti muncul indeks IMT-nya. Sampai ngerokok berat banget. Nah, itu salah satunya. Kalau sering merokok ya minimal, kalau suruh berhenti kan nggak mungkin ya Mbak, nggak bisa perokok berat suruh langsung Kalau misalkan merokoknya bisa. Panas kayak kompor gitu mempengaruhi nggak? Kan dia kerjanya masak nih misalkan, itu mempengaruhi juga nggak? Bisa jadi faktor itu ya. Ya, tiap hari juga sih ya. Iya. Yang penting rokoknya dulu. Dikurangin kan, harus menghentikan kebiasaan buruk. Kalau nggak suka olahraga ya olahraga, terus kalau nggak suka sayur ya harus makan sayur gitu. Kalau aktivitasnya ya pokoknya yang kebiasaan
kebiasaan buruk udah harus ditinggalin dulu karena kita mau proses hamil gitu ya. Ya sudah. Ada yang ditanyain Mbak? Udah cukup. Mau ditanyain? Enggak, udah cukup. Sudah cukup. Iya. Oke, bisa diulang tadi yang saya sampaikan. Ya pokoknya merubah pola hidup, mau makan yang bergizi lah ya, ada sama mengurangi rokok untuk suami ya. Terus kalau untuk istri kayak senam gitu, olahraga lah ya. Ya, jadi persiapan kehamilan itu banyak yang mempengaruhi ya, dari persiapan fisik, psikologis, yang fisiknya ya tadi harus ada, terus imunisasi TT juga. Iya. Imunisasi TT, yang fisiknya tadi harus olahraga, rajin olahraga minimal seminggu 3 kali. Mau renang, mau bersepeda, atau gimana sukanya hobinya apa gitu kan. Kayaknya juga senang bersepeda ya. Sering lihat soalnya. Sering lihat di status tapi. Gitu ya. Itu terus pola makan, pola istirahat, intinya pola hidup harus diperbaiki. Yang jelek-jelek udah mulai ditinggalin dulu ya. Tuh. Ya. Oke, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain, takutnya di sini lupa mau nanya ya, bisa by phone aja lewat WA ya. Kan udah tahu nomor saya ya. Nanti by phone aja. Oke. Makasih ya Bu. Makasih.